حول ولا قوة إلا بالله العظيم والعلماء العالمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqna bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini malam Senin kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita, yaitu Majelis Taklim Riyadhul Jannah. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita ini ya Allah, dosa-dosa kami diampuni ya Allah. Dosa kedua orang tua kami diampuni ya Allah. Dosa guru-guru yang melajari kami diampuni ya Allah. Dikabulkan hajat kami berataan ya Allah, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Ya Allah, jadikan kami barataan istiqamah ya Allah. Istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Ya Allah, hindarkan, buang pada diri kami ini ya Allah sifat malas, sifat kasal, sifat kulir ya Allah. Jadikan apabila ada keluarga kami, orang kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami yang saat ini sakit, sembuhkanlah ya Allah. Hilangkan penyakit mereka ya Allah. Gantilah dengan kesehatan ya Allah. Dan dengan kesehatan tersebut mereka menjadi taat dan beribadah kepada Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mengawali daripada bulan Maulid ini, kita teruslah mengambil berkah daripada membaca kitab Darun Nafis yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Mudah-mudahan keberkahannya gesan kita tercurah barataan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barataan kita 100% di antara kita yang tergabung dalam majelis ini mudah-mudahan tetap diistiqamahkan oleh Allah Ta'ala, direjinakan oleh Allah Ta'ala, diberikan semangat di dalam hatinya oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti episode demi episode pengajian kita, amin ya rabbal alamin. Nah, ini episode selanjutnya nih ya, kalau ibarat film nih episode entahlah episode yang kedua tahun. Nah, kita bermundur sedikit lah di halaman 53. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu. Dan tak kala Tuhan berfirman bagi segala malaikat bahwasanya aku hendak menjadikan di dalam bumi itu akan seorang khalifah. Penjelasannya sudah minggu tadi ya, kalau yakni yang mengganti akan daku pada meluluskan pada hukumku di dalam bumi, maka tiada menjadikan ia akan khalifahnya melainkan bahwa mengajari ia akan segala asma ya Allah. Semua nama-nama diinstal atau diprogram oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Ini penjelasannya minggu tadi lah. Aku sambil membaca aja supaya ada ketersambungan ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman wa 'allama Adama asma'a kullaha, dan telah mengajari Allah Ta'ala itu akan Nabi Allah Adam akan segala asma dan sekaliannya.
Jadi Nabi Adam tahu sabarataan nama. Kemudian ketika mana Nabi Adam diadu oleh malaikat, malaikat kalah ya kalau faqala ini, maka malaikat mengakui ya kalau bahwa sungguh Nabi Adam itu luar biasa. Mereka lebih alim daripada kami. Mereka lebih banyak mengetahui tentang nama-nama ya kalau daripada kami. Maka sungguh layaklah Nabi Adam itu menjadi khalifah atau pengganti Allah di muka bumi. Dan lagi menunjuki ia pada ketika itu akan barang yang sesat, dan lagi mengetahui segala perkara akan mendapatkan keistimewaan, yaitu diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, dan kita akan mengetahui daripada segala sesuatu. Buktinya ketika Nabi Adam itu diinstal oleh Allah Ta'ala sabarataan nama-nama yang ada di dunia, begitu Nabi Adam diadu oleh Allah Ta'ala dengan malaikat, summa aradahum alal malaikah ya kalau kemudian ya Allah Ta'ala kami adu antara Nabi Adam dengan malaikat, ternyata malaikat kalah ya kalau kalah, yang menang adalah Nabi Adam. Nah, kenapa Nabi Adam itu jadi menang? Dalam hal ba'adu menyebut nama-nama segala sesuatu yang di muka bumi ini, Nabi Adam tuh menjadi menang berbanding malaikat karena Nabi Adam itu sudah ma'rifat. Karena Nabi Adam tiada memandang sifat pada dirinya itu sifatnya, melainkan sabarataan sifat Allah. Uraiannya sudah minggu yang lalu. Kadusah gini kok ulang-ulang terus ya. Nah, kayak itu paham lah kok. Intinya ikam kan namanya lain sifat besar dah seterusnya dah itu konsepnya. Karena Nabi Adam sudah karam di situ. Nah, lanjut. Kata sebagian orang-orang nang arif kepada Allah, itu kata setengah arifin billah itu maksudnya. Kata sebagian orang nang ahli ma'rifat. Nah, nih orang ahli ma'rifat itu Abang Ekoai berkata itu berdasarkan pengalaman. Dan mereka sudah menapaki itu, sudah mengalami itu. Setelah mereka menapaki dan mengalami itu, hanya mereka berkata. Dan pengalaman itu banyak yang mengalami itu. Contoh, kita tuh bepadah ya kalau apabila beras dibuat ke dalam banyu, kemudian dimasak sampai pada suhu tertentu, ia akan berubah menjadi nasi. Mana dalilnya? Kan ada dalilnya. Mana dalilnya? Dari Quran dan hadis. Apabila beras dibuat dalam panci, kemudian diberi banyu dengan takaran tertentu, kemudian dimasak dalam waktu beberapa saat, kemudian ini akan jadi nasi. Mana dalilnya? Kalau kita mencari teks dalil Quran dan hadis, jangan ada tamu. Dalil kauliyah kada bertamu, tapi pakai dalil kauniyah ngarannya kok ay. Dalil kauniyah itu adalah dalil pengalaman. Ketika dicoba secara berulang, tiap kalian bila beras dibuat dalam panci, diisi banyu, dimasak pada suhu tertentu, akan berubah menjadi nasi. Itu kan berdasarkan pengalaman, paham lah Gon? Lalu karena sudah berkali-kali pengalaman itu terjadi, lalu kita berucap apabila beras dibuat ke dalam panci, lalu diisi banyu dengan takaran tertentu, maka ia kemudian dimasak, maka ia menjadi nasi. Itu kan pengalaman. Tapi apabila banyunya kebanyakan, maka ia akan menjadi bubur. Itu kan ada dalil nakli, tapi dalil kauniyah berdasarkan pengalaman tuh ada, paham lah. Nah, jadi walaupun ini perkataan arifin billah, orang-orang nama arifat, tapi mereka berkata berdasarkan pengalaman. Ada orang lain, adalah dalilnya aja. Kalau kita misalkan terlalu ma'rifat bisa tambus. Karena ulun menjumpai di dalam Al-Quran, berarti bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Maka itu aja levelnya sampainya mati. Paham lah kok? Itu tuh bang levelmu sampai ke mati. Karena patokanmu hanya satu hadis, kullu bid'atin dolalah. Itu diulai-ulai sampai mati mereka. Anak jadi apa? Jadi bangkai. Sebujur bangkai itu. Lagu Roma Irama ya lah. Nah, ini arif billah, orang-orang yang makrifat kepada Allah,
berkata ini berdasarkan pengalaman. Maksudnya berdasarkan percobaan berulang. Bila dicoba kayak ini. Kesimpulannya jadi dah. Mana dalil? Bilanya tapasan basah dijemur keluar jadi kering. Kan ini dalil. Cuman orang bilanya menjemur pasti kering. Dan itu dicoba secara berulang ribuan tahun. Yang mungkin sejak peradaban manusia awal-awal ada sampai sekarang. Paham lah? Nah sekarang apa kata para arifin billah? Man arafallahu la yakhfa alaihi syai'un. Aku sampai salah baca la yukhafu. Beliau lihat pulang, wah salah aja kok. Memang ada kemungkinan dibaca ya la yukhafu. Ada. Tapi ada juga kemungkinan dibaca la yakhfa. Nah, ternyata yang konteks ini cocok dibaca la yakhfa. Nah, amun la yukhafu itu kan terlindung artinya. Ya jadi ilmu taguh tuh. Salah itulah itu. Nah, itu bagus aku guru kuralat. Aku jujur aja kuralat. Karena bilangnya salah baca, salah terjemah. Ya kalau contoh kita misalkan membaca habbatus sauda syifaun kulida. Ada di Nabi kayak itu. Bila dibaca habbatus sauda itu artinya jintan hitam. Habbatus sauda syifaun kulida. Ya kalau gon artinya jintan hitam, tahu lah jintan hitam, penyembuh segala penyakit. Ya kalau tiba-tiba ya kah buku teks hadis habbatus sauda nih diandak di lemari beberang kok lalu dimakan rayap. Lalu huruf ba tuh nang asal 1 titik menjadi 2 titik. Paham lah? Karena dimakan rayap lalu berlubang pulang nih huruf ba-nya. Lalu berubah nang asalnya habbatus sauda menjadi hayatus sauda syifaun kulida. Apabila habbatus sauda itu artinya jintan hitam. Apabila hayatus sauda itu artinya tadong hirang. Jadi bila si tuan guru ini salah baca hayatus sauda syifaun kulida, tadong hitam, nah, penyembuh segala penyakit patok itu sembuh, mati langsung. Kan gara-gara salah sambat aja dia kalau. Nah itu olah itu contoh. Bagus loh. Kita tuh jangan sombong, jangan mentang-mentang aku jadi guru. Wah, kadang mau meralat kekeliruan ya kalau bahlol tuh. Nah ini kok kanokanlah semam takut terbaca la yakhfa la ya lo. La yukhafu aku terbaca la yukhafu. Padahal nang bojor man arafallahu la yakhfa alaihi syai'un. Itu nang bojor. Nah, barang siapa yang mengenal akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, niscaya tuh apa artinya? Niscaya tiada terlindung atasnya sesuatu juga pun. Paham lah kok tiada terlindung satupun akan sesuatu nih. Bahasa Inggrisnya aja nah, siapa nang marifat pasti kasap. Paham sah? Kayak kok paham lah kalimatnya tuh Pak Irwan. Barang siapa nang mengenal ia akan Allah Ta'ala, berarti siapa nang marifat dengan pengenalan sempurna, maksudnya itu dengan sebenar-benar pengenal, maksudnya dengan pengenalan sempurna. Marifat kadang lagi memandang dirinya ada, hakikatnya sifat Allah, bukan hanya lagi melihat tapi sifat besar Allah. Karam di situ. Nescaya tiada terlindung atasnya sesuatu juga pun. Kada lagi sesuatu yang terlindung bagi kita. Tambus. Sebagaimana Sayyidina Umar saat mahutbah ujar Sayyidina Umar, radu jibal, naik ke atas gunung. Padahal 200 km dari tempat Sayyidina Umar para sahabat berperang. Ya kalau Sayyidina Umar melihat mulai jauh bahwa para sahabat ini mulai kalah berperang, yalah dari jarak 200 meter itu Sayyidina Umar mengetahui. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan, arah juga naik ke atas gunung berhentian. Maka para sahabat nang jauh 200 meter di sana mendengar suara Sayyidina Umar. Padahal bahari telepon karida internet karida jom karida bisa mendengar. Kenapa? Arfallahu la yakhfi alaihi syai'un. Tidak akan terdinding atas dia sesuatu apa juga pun. Kok
itulah model wali kasab. Tapi jangan mengaku kasab. Kasab memang ada. Tapi kita ini kadang-kadang mengaku. Seorang kada kasab, mengaku kasab. Nah itu kan boleh. Ya kalau sama ke Amerika memang bisa. Bisa. Tapi pertanyaannya, bujurlah kita semua ke Amerika. Ke Amerika memang kada mustahil. Tapi masa ikam ke Amerika? Kan gitu. Kasyaf memang bukan mustahil. Tapi masa ikam kasyaf? Ada buktinya. Ya kalau. Nah kan itu ada guna kisah. Orang mengaku kasab beri. Ya kalau. Nah di detaknya nih tukang kasyaf palsu. Nah datang orang anak mau uji tukang kasab nih wajah ulama ini salah nih orang ini pura-pura kasyaf. Datang seorang ulama. Guru ulun hendak anak guru betakon lawan pian tentang masalah ulun nih. Lalu je tuan guru nang kasab nih apa masalah ikam? Kada kasyaf dah. Betakon. Apa masalah mau? Orang punya. Kan usah lagi betakon kan kasyaf. Udah langsung tahu. Ya, apa masalahmu? Oh, nah, itu kasyaf hakiki. Nah, cuman ada pulang kasyaf idafi. Nah, kasyaf idafi itu kok kada tembus 100%, tetap masih betakon. Lalu inya melihatkan. Nah, itu idafi. Ini maksudnya nang tuan guru kasyaf hakiki, paham lah. Tuan guru nang level tinggi wali Allah itu kada berkisah gen. Tahu dah. Mun aku bang salang berkisah dulu gitulah pokoknya. Paham ya lah. Jadi tidak terdinding atas sesuatu jawaban. Paham lah. Go. Wah, lihat. Dan lagi menganugerahi Allah Ta'ala akan dia itu akan ilmu laduni. Wow, masuk ilmu laduni nih. Yaitu ilmu yang diilhamkan Allah Ta'ala kepada hati hambanya dengan tiada wasitah mengambil talqin daripada masyaikh, yaitu ilmu yang tetap dan yang tiada boleh hilang dan lupa. Maka orang yang mempunyai ilmu itu dinamakan alim yang sebenarnya. Nah, pertama ada ilmu laduni. Aku kadang bos bidol gunanya di sini pang kadang lagi aku hendak saruan kadang sedang sini. Ya, itu ada le kok. Ini kayaknya karing dulu. Karing le, wah karingan. Ya dah harus agen. Pertama, disebut dengan ilmu laduni. Apa definisi ilmu laduni? Yaitu ilmu nang diilhamkan oleh Allah Ta'ala langsung ke dalam hati tanpa melewati perantaraan guru. Itu ilmu laduni. Paham? Kita asalnya kada tahu, tiba-tiba tahu itu ilmu laduni. Dan nang bisa dapat ilmu laduni siapapun. Contoh, buhan pian aku yakin suah mendapatkan ilmu laduni, tapi mungkin tingkat rendah. Kayak apa contohnya? Waktu belajaran di sini kada paham, tapi begitu balik ke rumah saat makan, padahal di majelis tuh uyuh dan menjenaki guru kada paham juga, kada ngerti juga. Begitu balik ke rumah saat di dapur, saat besar di motor, timbul malitang paham. Kayak ini kah maksud guru tuh? Hanya aku paham. Malitangnya badudik itu ilmu laduni juga. Tapi paling rendah. Soalnya buan piano kayak itu. Dapat dah laduni berarti. Jadi laduni itu kada usah dulu kita bilang wah. Ya memang ada yang wahnya ada. Tapi pada level nang paling rendah, buan pian sudah merasakan. Contoh, tadi waktu di sekolahan beri kada karena belajar. Tapi begitu di luar melihat, kemudian membandingkan, kayak ini kah maksudnya yang semalam tuh kada dong aku. Nah, apabila itu berkaitan dengan agama disebut dengan ilmu laduni. Nah, pertanyaannya, pengalaman masing-masing pernahkah mengalami itu? Ya, Gugun, Pak Irwan pernah mengalami itu. Nah, Rehan bang, Sal, Jang, gitu. Nah, Firasat gitu. itu karena kita pembahasannya. Firasat yang kedua, itu ada kaitan.
Nah, ittaqu ada hadis Nabi mengatakan ittaqu firasatul mukmin alladzina yanzur bi ainillah, itu hadisnya. Hati-hatilah engkau terhadap firasat kaum muslimin, nah, orang yang wali karena mereka memandang dengan mata Allah. Tapi itu setelah ini kita bahas. Kita bahas laduni dulu. Pernah lo itu ngarannya laduni awam. Laduninya orang-orang awam. Ya umum pasti bisa kayak itu. Saat belajar di sekolah bari nganga. Tapi begitu kita berproses, ya pengalaman hidup apa, oh ingat aku nih nang dipadakan guru bahari, nah guru SMP bahari, guru SMA bahari. Kita saat belajar kada paham, tapi setelah beberapa saat itu hanya pak, itulah dunia caranya. Allah anugerahkan kepada orang beriman tapi awam, paham gon? Tapi walaupun itu paling rendah, itu sudah laduni. Percayalah, ada yang melajari ikam saat itu. Tapi tiba-tiba ilham itu datang kepada hati bukan pihak. Apakah di laduni? Sesuai kan dalam definisi ini. Kira-kira kok. My friends sekalian. Sesuai kan dengan definisi yang ditulis di dalam kitab ini. Sesuai kan? Itu satu. Yang kedua, ada ilmu laduni tingkat mutawasitah, menengah. Contoh, ini ada kitab nyala, kitab tabel. Kalau dibaca tunggal ijian, memerlukan waktu berapa tahun. Datanglah si murid ini kepada gurunya ini wali gunai. Tadi kan sempat belajar, cuman kada paham saat belajar, tapi di waktu lain belajar. Ada ini kada gon, datang membawa kitab. Mempelajari kitab itu kada pernah. Membuka sampul kitab itu kada pernah. Membuka bab pertama dalam kitab itu kada pernah. Tiba-tiba guru, napa aja guru? Ulun guru anak nah memaham kitab lawan pian. Je guru sini kitabmu. Nah, tanganmu, tangan dua aja guru. Nah aja. Aja guru ajas tokom. Kabil tok je murid. Langsung ajas tokom. Kabil tok je murid. Dah lajarakan ha. Bingung murid nih. Apa anak melajarakan? Belajar juga belum. Ujar guru, ikam akan paham seorang ketika membuka kitab itu. Begitu dibuka, langsung si murid dipaham. Itulah laduni mutawasit caranya. Tanpa belajar, tapi tetap melalui interaksi seorang guru, pahamlah kok. Mutawa sebagaimana seru asrar nang kukisahkan. Ya, ini live streaming lah, jangan pengen aja di sini. Nah, pahamlah kok. Nah, pahamlah kok. Soalnya gunai, amun belajar kitab totalaki beretaan, ribuan kitab kadang waktu. Bayangkan, tafsir, ada orang tafsir sini nah tabelnya. Bacain satu-satu oleh. Separuh umur, hanya separuh kitab. Sedang sambil gue sekali pulang pengajian di luar, hari hujan libur. Nah, kada mau kayak toko ay. Nah ini kan hanya masuk logika nih. Kan mau pikir lo. Sekarang pertanyaannya, kan kitabnya banyak, ribuan bahkan belum lemari. Kalau memang harus dibaca tunggal IJN yang kayak ini, kayak apabila tuntungnya, ya memang ada tuntung. Pakai jalur ekspres. Yang kedua. Tapi pulang kok ay, syarat guru nang kayak itu adalah guru nang levelnya sudah tingkatan tinggi. Namun aku kada mampu itu. Aku paksa nang tunggal ijian. Kada dia lagi copy paste masih menyalin gitu. Nah, paham lah Gon. Makanya sebagian makanya guru-guru tertentu aja nang sampai pada level itu. Paham lah. Kebanyakan ya kada. Paham kok. Guru-guru nang tertentu nang sampai pada tingkat kemakrifatan yang tajam, yang sampai langsung tanpa belajar kita. Nah, Profesor Nasruddin Umar Sidin Suha berkisah ketika Sidin berangkat ke apa ngarannya tuh Timur Tengah, kalau kada salah ke Damaskus atau apa, itu ada di mana pokoknya ada Sidin berkisah. Jadi kitab Risalah Qusyairiyah nang Sidin baca di channel Kalbu Quran itu gunanya itu ya dijazahkan, tidak telaki, dijazahkan aja langsung. Maka ketika Sidin sebelum membaca kitab itu, pertaliannya Sidin mengirim Fatihah kepada pengarang kitab. Bisa Sidin jelaskan.
kabat basyat apa kotek kata kotek luar biasa. Nah itu jalur kedua Pak. Jalur kedua ilmu. Paham lah. Jadi ini hanya salah satu di antara jalur ilmu. Masih ada jalur kedua Pak Irwan. Ya kalau kok kayak bagon. Itu jalur dua gunai. Nah, banyak guru-guru kita di antara para aulia, para ulama, ahli makrifat yang sampai pada tingkatan itu. Nah, yang kedua. Nang ketiga, guna ini nang dimaksud dalam kitab ini. Beguru kada suah, menjepai nangaran kitab kada suah, hari-hari bakohok di kamar, be keluar kamar alim. Wah, ini luar biasa ilmu laduni dah. Ini level ketiga, ada orang-orang tertentu kayak itu. Dan ini biasanya para sufi ya Allah, seperti misalkan Bishr Al-Hafi, kisahnya Pak ya. Bishr Al-Hafi ini asalnya sering tuh orang maksiat. Paham tak kok? Bishr Al-Hafi, seorang nama maksiat. Membawa kawan-kawannya, wah pesta pora Bang, di rumah. Tiba-tiba datang seorang ahli makrifat. Ya kah, datang ke rumah Sidin, mengatok. Waalaikumsalam. Karena Bishr Al-Hafi ini kok orang sugih, suruhnya membantu. Bukakan Bang, siapa tuh? Pernah membuka lawang. Dibuka, ternyata orang biasa. Padahal ini ahli makrifat. Tapi orang biasa lah ya, wali tersembunyi. Padahal kan lawan tuan pian tuh. Sampai apabila nangka ini terus gawian. Ya kalau insaf, suatu saat ini akan mati. Kita jangan kata orang tuh. Disampaikan oleh pembantu ini kepada Bishr Al-Hafi. Ayo bayangkan. Kada guru, Bang Lep, bos. Ya kalau ini kan belum jadi guru Sidin. Masih nang Pak siapa garang itu tadi itu siapa? Tahu, udah jelas juga aja. Aku orang-orang nang pakaian combong camping. Cuma nama ada hipian. Kenapa aja orang itu jadi sesedangnya hidup ya kalau sampai kapan pian kayak ini terus. Suatu saat kita akan mati, kita akan menghadap Allah Ta'ala. Ya kalau pada saat si pembantu itu menyampaikan kepada Bishr Al-Hafi, saat itu Allah bukakan pintu laduni kepada Bishr Al-Hafi. Ialah tiba-tiba tersentuh Bishr Al-Hafi hendak menyasahi orang itu. Mana orang itu tadi? Saking bergegasnya kok inya hendak menyasahi orang itu, paham lah kok? Si Bishr Al-Hafi ini kan lagi memakai sandal. Makanya disebut dengan Al-Hafi, artinya nyeker bahasa Arab. Nyeker ya, ada bersandal. Bertamulah lawan orang itu. Nang Syekh tadi, kada berguru, kada kau bertamu aja. Ya Syekh, terima kasih atas nasihat. Doakan aku, semoga aku jadi orang yang soleh. Ya kah? Bulik Sidin foto terbuka. Nah foto tuh hijab. Foto lah, lain foto maksudnya. Terbuka foto, ya kan? Makrifat. Seminggu kemudian menjadilah Bishr Al-Hafi itu ahli hadis. Ayo, adalah seminggu manusia jadi pakar. Itu dari Tuhan kopi pasti brut. Maka lihat buka hapian Bishr Al-Hafi di internet. Ahli sufi mursyid tarekat dalam waktu singkat. Dan kada pernah berguru Sidin. Hanya kayak itu aja kesannya lagi asik poya-poya. Didatangi orang ada marifat sampai bilang ini tumbat pian. Ada seorang buat dalil wa qala ta'ala wa qala ta'iyakum almu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu kali ada juga orang tumbat. Marah orang takutan. Ada mahutbah aja murid neraka cacing, anjing, hati-hati siksa neraka kula benar. Ditakoni orang bulik, menangis di belakang. Pian takutan belapa. Gih takutan neraka kalau kada takutan langsung khutbah itu aja. Serem banget nama khutbah gitu. Orang takutan mengerikan. Nah itu contoh di antara Bishr Al-Hafi. Kok dalam waktu singkat seminggu menjadi ahli hadis. Manusia mana itu? Nah itulah orang-orang tertentu. Paham lah? Jadi karamah itu ada. Nah jadi ya Kak, ilmu yang diilhamkan Allah Ta'ala kepada hati hambanya, ayo langsung nyala.
dengan tiada wasitah mengambil talqin pembelajaran maksudnya daripada masyayikh kan dia berguru. Nah kalau Bon Pian dia mengambil talqin, talqin itu artinya pembelajaran. Jadi kita sampai mati kan belajar ya di talqin itu. Ini kan talqin juga, talqin ilmu maksudnya. Jangan dikira orang mati. Jadi talqin kan kita ini talqin, talaki artinya. Nah, jadi menuntut ilmu tuh minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Saat mana menuntut ilmu di liang lahat? Saat belajar talqin kok. Nah, tapi ini apa? Ilmu ladun itu ilmu yang diberikan Allah Ta'ala langsung kepada hambanya tanpa melewati talqin. Belajar daripada seorang guru. Masyayikh. Yaitu ilmu yang tetap tidak boleh hilang. Kada pacang hilang. Bila sudah dapat ladun nikoi, ingat sepanjang masa. Biasanya, bila kita paham berdiri nang tang tuh paham dan ingat itu terlawas daripada kita menghafal. Contoh, laduni tingkat rendah aja tadi tuh. Bila kita misalkan bonmu kada paham apa maksud guru, ada sebelum kata ada itu ada, dia ada. Tapi dia bilang, oh kayak ini maksudnya, oh ihle. Bila sudah tang itu tuh kuat ingatnya itu. Berikit itu udah kuat, paham lah kok. Aku kan nyambat Allah tuh ada, adanya sebelum kata ada itu ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, karena ada. Kan? Kawan ada namanya minum kisah grip deh. Karena lapah memahami itu. Anu guru aja, saya kepala ulun di sama suruh dipikirkan ya kalau. Nya kada paham dah ya minum main. Kopi kita nak minum kisah grip kan. Jadi ilmu itu kada bisa hilang. Karena memang paham itu lebih susah hilang daripada hafal. Paham lah kok. Ujar Nabi, belajar di waktu muda seperti melukis di atas batu, itu menghafal. Belajar waktu tua seperti melukis di atas, selama ini kita paham apa? Kada peringatan lo, padahal itu rasap. Larut ingat tuh di dalam air. Menjadi paham itu lebih kuat ingatannya daripada hafal. Kita bahari waktu SD itu kada boleh istirahat sebelum hafal. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang sampai titik komanya harus sama. Itu hafal iya, paham kada. Itu. Tapi nang dia ini paham. Ini kada pecah hilang kok ilmu laduni bila sudah diinstal Tuhan kada akan hilang. Nah, ilmu laduni. Dan kada akan lupa. Maka orang yang mempunyai ilmu itulah alim sebenarnya. Karena setiap saat bisa mendapatkan transferan ilmu dari Allah. Apakah ada alim sebujurnya? Kalau orang itu belajar salah, itu hanya saat belajar dia dapat ilmu. Orang sekolah mulai jam 7 sampai jam 5, umpamanya saat itu dapat ilmu. Tapi kalau laduni setiap saat. Makanya suatu ketika, ini punya kisah ilmu laduni nih. Imam Ghazali berimaman lawan Imam Ahmad. Imam Ahmad nih adingnya Imam Ghazali. Bukan Imam Ahmad bin Hambal, tapi Imam Ahmad bin Muhammad. Nah, lalu saat Imam Ghazali jadi imam, tiba-tiba saat sembahyang itu, Imam Ahmad nih berpisah. Muparokoh dari Imam Ghazali. Ya kalau kada mumpat Imam Ghazali. Ditanya kepada Imam Ahmad, beliau sudah tuntung sembahyang, wahai Imam Ahmad, pian tadi kenapa berpisah sembahyang dari ulun ini kenapa? Ya kalau lalu ujar Imam Ahmad, aku melihat pian darah sabukuan. Bila mau melihat orang itu darah sabukuan, maka sama dengan najis. Bila orang tu najis, kada sah kalau sembahyang, maka aku memisahkan diri daripada imam supaya sembahyang boleh sah. Ada apa gerangan wahai Imam Ghazali? Nah, pian kasyaf. Kebetulan ulun tadi memikirkan tentang darah haid. Imam Ghazali kan bicara fikih. Sebelum sini mendalami tasawuf. Ujar Imam Ahmad, adiknya Imam Ghazali, ketahuilah wahai Imam Ghazali. Apabila pembelajaranmu hanya sekadar fikih, maka ilmu itu sempit. Walaupun berpuluh-puluh tahun belajar fikih. Nah ini, kontroversial perkataan ini. Belajar Fathul Qarib aja. Tok ilmu nang puji aja. Lalu aneh. Ya masih fikih, masih belajar banyu.
banyu mutlak mustakmal musta najis langsung jadi amalan wali kan jauh tuh ya kalau nah itu salah kau juga bang di ujung tanduk terus deh dagingnya nah lalu gon iya deh udah nah Pak Irwan paham lah pian Pak Irwan ini banyak bahasa kode sandi morse lalu ujar Imam Ahmad Imam Ghazali bila pembelajaranmu tuh hanya sekedar fikih masih sempit engkau tidak akan mendapatkan ilmu yang luas lantas jadi Imam Ghazali kayak pagarang cara supaya aku bisa dapat ilmu yang luas ta'allama tasawufin belajar tasawuf bila sudah engkau belajar tasawuf kasyafal terbuka segala hijab dan cakrawala ilmu. Jadi kalau orang tuh hendak luas ilmunya belajar di makam tasawuf karena di situ adalah dunia yang bisa memberikan informasi, memberikan ilham, memberikan ilmu setiap saat bukan yang sekadar pada saat belajar aja. Makanya mana lebih alim? Ulama fikih kah? Ulama tasawuf kah? Tasawuf lebih alim. Ya banyak. Ini bukan mendiskreditkan fikih lah. Orang fikih belajar fikih ya alim juga. Cuman hanya sekedar di situ ya kamu depan. Kalau ladun ini lebih luas. Paham nggak kok? Cuman kadang-kadang karena kita di mahir berada di sempit kadang-kadang begitu mau pelajari fikih dalam wah seakan-akan luas saya dah. Ya kalau kok contoh kok ada samur ya kalau salah ikan kurung di toples ya lah ikan buka ikan buat dihambal asal luas saya wah disambut merdeka kok aja terus hambal tadi aku udah kebihinak di toples itu tahulah disambut wah ini dihambal deh padahal cakanya ikan samut teh mengaji makrifat kami lapas depan forkam luas lagi berumput pulang ada hutang sen jelajah di sana kamu cuman karena samut ini kada pernah inya melihat lapangan porkam begitu melihat hambal warak kok asal warak tajun di kacang ini luas hambal cai padahal ujian nang samut ahli marifat bongol di samut marifat kami lapangan porkam bintarai bisa bola sarang di bawah situ paham lah kok cuman kadang-kadang kok kita ini mengaji fikih 2 tahun asa alim dah padahal belum lagi ya Allah banyak itu jentar tipu wah aku sudah tahu aku sudah tahu wah dia ceramah tuh kayak itu iya mun ceramah umum materi nang umum itu jadi ulang-ulang coba khusus adalah soal mendengar ilmu kakak ini di masjid ceramah umum aku nombok pak. Nah, pahamlah. Tuh. Oke. Seperti kata Abu Yazid Al-Bustami, ini ulama besar wali kutub juga kita kisahkan kena riwayat Imam Abu Yazid Al-Bustami lah. Di sini bisa terbang. Qaddasallahu sirrahu. Semoga Allah jaga sir ini. Dan lainnya bukannya orang yang alim itu orang yang menghafalkan maksudnya ilmunya daripada kitab. Bukan orang alim. Kitab di rumah satu yok hafal. Itu bukan orang alim. Kita bukti lah kok. Paham lah Pak? Sudah mulai teng lah di sini. Ini kok kontroversi seakan-akan. Wah aja, kami ini belajar. Pada menghargai kami kah? Memang ada begitapan lah. Nah ini kan kadang-kadang antara tasawuf dengan fikih itu ya ada bentrok bang bahasa lain ada selisih paham lah kaitannya kalau nah Imam Abu Yazid Al-Bustami ini wali kita akan lihat dan lainnya bukannya orang yang alim itu orang yang menghafalkan ilmunya menghafalkan itu sengaja aku baca menghafalkan ilmunya daripada kitab apabila lupa ia akan barang yang dihafalkan itu maka jadilah ia jahil jujur apalagi belum kitab itu lagi aku nah ya saat itu coba udah nah kayak aku nih bang potongannya deh karena aku ini masih belum sampai itu
Kita di teori barang tahu. Nanti jen salah paham lah, jadi dikira kami ini ahli marifat pengetahuan lah. Oke, ini karena media sosial ini karena tuduhannya macam-macam kau. Kami ini teorinya bukannya teorinya barang tahu dahulu, bukannya kita kan salahnya juga masih teori. Nah, apabila lupa ia akan barang yang dihafalkan itu, maka jadi ia jahil. Ya kalau kau. Dan hanya saja orang yang alim sebenarnya itu, yaitu orang yang mengambil ia akan dari Tuhannya pada barang waktu yang dikehendakinya dengan tiada sebab hafal. Hafaz itu hafal artinya, dan daris itu artinya belajar. Maka orang itulah yang dinamakan alimu rabbani. Mulai ke majzub. Akal basyariyah hilang, masuk akal rabbaniyah. Paham? Ini malam ini rumus loh, tertinggi sedikit. Serius lah kalau sudah lucuan kita. Orang majzub tuh kan kepada kan hilang basyariyah. Yalah akal itunya, yang ada hanyalah akal rabbaniyah. Nah ini identik ciri-ciri majzub. Jadi kok nang alim sebujurnya orang majzub. Contoh itu terbukti dengan konferensi sekarang. Di atas cerdas kan jenius. Ya kalau di atas jenius itu apa jar bukan gila. Maksudnya dia itu bukan gila bujuran, dipandang orang gila. Karena ini punya pemikiran tersendiri yang tidak bisa dijangkau. Ini maksudnya apa oleh orang-orang normal, ketinggian pikiran. Ini aja paham. Lalu seakan-akan berbeda dengan orang banyak. Makanya kan kok kita bisa melihat di YouTube contohnya. Kalau orang terlalu tinggi IQ, ini kadang bisa kawan. Aneh kalau kok. Ya lah pernah mendengar itu lah kok. Nah, jadi introvert ini. Jadi mengeksklusifkan dirinya. Ketinggian IQ. Mun karandehan bang bagiannya ya kalau berapa IQ 45 45 tuh kan di sekolah umum lagi ya kalau penanganan khusus ini luar biasa anak ini ya kalau harus dimasukkan sekolah yang luar biasa juga ya kalau nah paham lah itu Gon. Nah paham tuh lah kalau nah jadi itu kalau bukan orang alim tuh orang yang menghafal banyak kita ini dalam pandangan tasawuf lah dalam walaupun kita sudah tahu pandangan ini bukan berarti kita menghina. Nah janganlah dalam pandangan fikih semakin banyak hafal hadis semakin banyak kitab ya kalau semakin alim lah inya ya kalau karena pertama kali perintah Tuhan itu apa ikra ya kalau ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram baca Allah malah bil kalam alaman malam ya alam baca itu perintah pertama paham Mas? Nah. Bukan itu bukan orang yang banyak menghafal hadis bukan orang sulit kalau Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan apalagi panjang jenggot bukan itu tolak ukur indikator orang alim itu bukan itu walaupun panjang jenggot salah orang tapi mun jahil ya kalau sebab bila orang nang hafalan tuh apabila inya lupa akan benda atau barang yang dihafal itu jadilah ya jahil. Coba Gun. Contoh aja kita ini mungkin bisa jadi jahil deh sekarang. Ayo. Kita disuruh menjawab soal buku LKS kelas 5 SD. Mungkin jikalau kita masih kelas 5 SD, kita akan bisa menjawab. Tapi kalau kita sekarang, apa jawaban kita? Nah, aku kan dengar lagi lawas jawab sekolah. Ya kalau berarti saat ini kita jahil akan materi kelas 5 SD. Ada tahu lagi dapun aku tahunya di teori keuangan juga ini. Padahal jangan kita masih SD kita kok jawab itu. Ya kalau Gon, karena kita ingat hanya belajar. Tapi karena kita sudah lawas dari kelas 5 SD. Bah, apa Bah? Jawaban gini. Pipian adalah pengalaman Pak Irwan.
Abah kan ingat lagi, nah kayaknya abah lawas dah kada sekolah kan ingat lagi. Ujar ibu bah gini, not tahu, hai kamu bunguli abah lah aja. Kan seakan-akan kita di prank anak jadinya. Han, berarti apa sama dengannya kok kita jahil materi kelas 5 SD saat ini. Kan ingat lagi deh, bahari kok mah. Aku kira kan ingat lagi deh, hafalan dulu aduh ya Allah. Jahil. Tapi bila orang itu ilmu laduni, maka ilmu laduni itu akan berikit sepanjang waktu dan tidak akan lupa. Makanya wali-wali alim itulah alim nang sesungguhnya. Nah, kita ini masih teori itu salah ya. Bagi kita ini Pak jahil, jangan sombong ya, terima ya kita ini jahil. Cuman kita nih lain jahil murakab. Jahil yang tak alam, jahil nang menuntut. Itu terhormat salah makamnya sebujurnya. Nang nih jahil murakab. Coba kok ada orang jahil murakab pengarasan, lengkaplah penderitaannya. Pokoknya tuh nggak ada. Ini perkataan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini ulama besar. Sebelumnya, sebelum dapat laduni Sidin berguru dengan banyak guru. Berapa guru Sidin Sal? Ingatkan Sal, 110 orang, 110 orang guru Sidin. Kita ngaji ilmu guru kita berapa? 10 bagi 10 kan? Kan kayak itu. Jokesnya tuh ada jadi ujung. Ya kalau Kak. Nah, saat 110 suatu ketika nih Imam Abu Yazid Al-Bustami nih mendengar, wah Imam Abu Yazid ada info tuh di Irak, di Baghdad atau di Basrah ada lagi. Pokoknya di Baghdad, pokoknya di Irak lah, Basrah ke Baghdad ke Irak ya, keduanya itu. Ada seorang ulama alim luar biasa. Wah, orang bahari mendengar informasi ada ulama alim, semangatnya nonton. Itu bedulun kita wahin nih. Ada ulama alim. Wah, ada. Ya mudah kita dapat barakah sitin aja. Kena kau aku minta banyu lawan sidin. Ngin aja nih. Datanglah Imam Abu Yazid Al-Bustami. Wah, menyiapkan barang, mengikat pelana unta, berangkat. Mulai kampung sini menuju ke Basrah ke Irak. Ya kalau berdebat ulama alim, dia orang mana Syekh Ano, anggaplah Syekh X, itu dia orang Syekhnya. Oh iya kah? Nah kenapa Syekh ini kok lagi menggedoh kambing beludah sidin ke arah kiblat? Nah tahun dulu sana, kambing, aja beludah ke arah kiblat. Maka ujar Imam Abu Yazid Bustami, kalau kita aku bulik kada jurang tuh orang alim, wara, zuhud, kada aja. Wah aja, inya sudah beludah menghadap kiblat. Padahal beludah tuh jangan kiblat. Makruh, kada haram juga pang pada kok makruh aja. Saking apik gitu orang cari guru. Adalah guru nang kayak yang kededa, dada. Ini sudah habis pada masa itu. Nang beludah kiblat aja kada. Paham lah kok. Wah. Tapi kita hebat lah Al-Bustami lah. Selektif sih dalam memilih guru. Wah mun gitu, aku nang cari guru nang gitu. Cari wah ini. Cari di mana? Nang wah ini serpihannya. Nang kayak aku kan bisa mau ada sekali 5 kali lebih beludah kiblat kira le. Kada sadar tuh nah. Itu maksudnya bukan haram juga, cuman saking apiknya. Itu artinya kayak gitu. Standar ulama bahari itu kadang-kadang kita nilai dengan standar ulama sekarang. Di akhir zaman tuh jadi memang kayak itu serpihan. Paham lah. Ibarat guru kasalane bahari begesah. Misalkan ada si A aja jauhan si X. Si A ini mengaji kepada si B umpamanya. Belum habis lagi ilmu si B nih meninggal dah B nih. Padahal si A ini belum khatam lagi mengaji ilmu si B. Meninggal dah si B, paham lah. Lalu dapatlah si A. Datang si C menjadi murid si A. Ya kalah.
Belum lagi habis ilmu nang si A nih ajarkan ke C, si A nih meninggal deh. Jadi pulang si C nih alim. Cuman alim mana? C lawan A lawan B nya teh alim nang tadi. Cuman nang tadi sudah meninggal. Nah, si C pulang, datang si D berguru lawan C. Belum habis lagi ilmu si C ini. Di udelnya sudah meninggal si C. Jadi si D. Nah, kira-kira sampai ke aku nih siapa? Si X dah habis dah. Jadi kada kau dibandingkan, paham lah Gon? Standar orang sekarang kah? Orang bahari itu gunanya bahkan kayak ini gunanya. Apabila guru itu, ini orang bahari dan ini kada berlaku lagi ini. Nah, para ulama sudah mentaksis di ilmu bahari aja. Apabila guru itu, nah ketahuan murid, ya kah makan di pinggir jalan, makan biasa kalau makan di pinggir jalan biasa loh. Ronde mana pinggir jalan, angkringan bang, pinggir jalan. Maka murid itu kan dulu lagi nonton guru itu, karena dianggap kada bisa menjaga wibawa. Masa guru ngap di pinggir jalan? Nah, apakah guru akan ambil mengajilan aku? Ya kan itu kan standar bahari gunanya. Nah, pertanyaannya, siapa ustadz nang kada suasi singgah di pinggir jalan warung ini? Orang ziarah singgah lah pasti di rumah makan. Adalah tuan gurunya loh. Nah, kadang lagi ngajilan gitu. Cari pang tahun 2024 nah, siapa guru nang kada suah makan di pinggir jalan? Di zaman Imam Abu Yazid Al-Bustami, apabila ada seorang tuan guru makan di pinggir jalan, di warung kah, di rumah makan kah di pinggir jalan, maka murid-murid itu berpaling dari guru itu. Kada payu lagi guru tuh. Kenapa kada menjaga marwah? Sekarang pertanyaan, tuan guru wah ini, siapa tuan guru mana nih di dunia ini nah ini nah. Nang kada suah makan di pinggir jalan. Mun kada percaya pas jireh paling kada singgah di pinggir jalan warung. Ayo Gun, ikam jireh kalau Gun, bahari. Pas itu pagi jadi di mana makanan? Hah? Aku pang perjo lah. Nah, kada dibak wah, kada pakai lagi dah. Silahkan jahil seumuran. Karena sekarang sudah beda dah. Iya tadi A B C kira aku nih C Y X Z Z B B aja. Buhan mau pulang tambah sahur pulang belakangnya. Aku jujur aja kok ampe lah mengaji. Maka ujar Nabi fi akhir zaman. Al ilmu ala bil amal. Ilmu itu lebih afdal daripada amal. Tapi jadi Nabi matlubu ala ilmi. Tuntutlah ilmu pada orang-orang yang berpengetahuan tersisa di antara kalian. Pahamlah? Kayak ini pam kita sudah kok Nah, pahamlah? Imam Syafi'i hafal berapa hadis? 1.200.000 adalah tuan guru wahin hafal saya itu. Cari setanjungan. Imam Syafi'i itu mengajar hadis kok kada pernah berkitab. Dan jar murid sidin tidak ada satupun hadis yang terulang. Pengajian tiap hari, 1 hari penuh, tidaklah istirahat kecuali sembahyang selama berapa tahun tuh, 40 tahun atau 30 tahun majelis Imam Syafi'i itu. Ada murid yang mencatat tuh kok tiap hadis Imam Syafi'i itu tanpa ada buku, tidak ada satupun hadis yang terulang. Kok sekarang ustaz-ustaz wah ini ceramah di sana hadis gitu, ceramah di sana hadis gitu, orangnya lain juga aja. Mau tak parapung, wah diulanginya aja. Begitulah ulama sisanya. Kainahan di akhir zaman sama sekali, saking bodohnya manusia tuh orang yang tahu Allah aja lagi. Disebutkan satu ketika 40 tahun sebelum kiamat, la taqumu sa'ah dia Nabi, tidak akan terjadi kiamat. Hatta yaqulu Allah Allah, selama ada orang masih berkata Allah Allah. Nah, orang yang berkata Allah terakhir, nya tahunya hanya Allah. Seorang tukang kebun di daerah Timur Tengah, kalau kada salah di Syria, disebut dalam hadis Nabi itu di daerah Yordan itu. Tukang kebun ini bilanya panen alhamdulillah, ya Allah, terus ditakunilah lawan orang kampung. Ya kalau Waalaikumsalam. Pian ulun dengar bila dapat panen alhamdulillah. Bila panen pian diserang hama urang. Ya Allah. Siapa gerang Allah tuh? Ya kada tahu pokoknya jar abahku bilang kayak itu Allah tuh, Bang. Bila itu Allah
Pokoknya aku buat abahku tuh bang, pokoknya ada tahu juga ngaran apakah Allah. Pokoknya abahku tuh kayak itu. Beli cangkir apa ya Allah aja. Dan pokoknya abahku tuh kayak itu. Kan orang itu gitu lagi. Setelah orang itu mati, hanya dihitung sejak kematian itu 40 tahun kiamat. Ya kah? Nah, ya 40 tahun kan 40 hari Allah alam. Oh lagi hadisnya itu. Au kamakal. Kan kok. Itu kan terakhiran. Allah ditanya lagi. Tanya kenapa ini Allah pokoknya tahu lah pokoknya mulai abahku lembahku baru gitu mulai pedatuan kami sudah empat gustian beri nyebut Allah oh nak itu tumpang dah kau jangan banyak pandir dan anehnya mujarab aja nah bila Allah bebuatnya han wah mantra aja nah itu jadi pengetahuan kau anehnya kau manjur nah kayak ini nih kenapa lah wah jangan nama sakti boh aja jakanya ada orang talim sedikit tuh ismul azam nang itu juga kadang lagi dah pokoknya mujurab aja kamu Allah berbuahnya ham wah aja berarti perangsang kalau ngintuk macam-macamnya sih jahilnya deh ini hanya masih belajar kita masa di sisanya contoh abah guru sekumpul wafat adalah penggantinya abah guru Judi wafat adalah penggantinya abah guru Dona wafat kerja penggantinya mau kurang terus ilmu nang wara-waranya kayak abah guru sekumpul nang alim-alimnya wah ini adalah nang sawara sidin lain tidak ya kalau ada juga usaha jamaah oh, itu kan ada juga itu makin lagi ya kalau kada boleh diambil kira ya kalau mun standar orang bahari mana ustad bano dicagor kan kadang menjaga marwah sama sekali tapi kenapa kita pakai ya itulah nada amun kada mendekati itu maginnya jahil paham lah kau jadi kita kadang awalah menerapkan standar bahari diterapkan kepada standar makanya bahari banyak bakar amat wah ini jarang ya karena memang kecanggihan spiritual tuh berkurang menjadi kecanggihan apa teralih ke ya hal-hal yang sifatnya materi ke situ koi nah itulah ilmu laduni ini kemana-mana aku berpandir lah ngalur ngidul ya kalau paham Sal lanjut Sal nah sampai sini paham lah kok nah jadi ini luar biasa kisah Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala mudah-mudahan kita satu surga dengan sidin amin Amin. dan itulah apa dan orang tadi sampai mana aku baca oh ya sudah sampai Ar-Rabbani lah jadi dinamakan Alimur Rabbani nah dah bila sudah alimur rabbani tiap waktu every time itu diberikan ilham diberikan pengetahuan oleh Allah Taala kayak pasal lanjut kau lanjut dan orang itulah yang diisyaratkan di dalam firman Allah Taala alamna minad dana ulama dan kami ajar ia akan ilmu daripada kami siapa kami itu Allah kami itu Tuhan akan mengajarinya ilmu. Berarti ini kadang tuh Pak. Bisalah menerawang. Terawang tuh di sini wa alam Allahu. Allah nama ajarkan ilmu darinya. Paham? Tanpa ada pembelajaran kepada guru. Kalau sudah Tuhan nama melajarihan, alahan pada alim. Kita diajari profesor, banyak dia orang berkualitas. Apalagi Tuhan langsung melajari. Jangan, tak terkira sudah kualitas ilmu itu sudah. Kita diajari oleh guru, nang alim, nang manusia aja tuh. Kadang-kadang bekoyok dah. Goblok sekampungan. Makin ada orang. Padahal kamu hanya masih manusia. Apalagi Tuhan nang mempelajari kamu. Iyalah kok. Dan seterusnya. Wah, belum sudah Tuhan yang mengajarkan kepada kita wah selesai ada masalah yakni dengan tiada wasitah dengan belajar kada perlu belajar Tuhan langsung mentransfer dan setengah ilmu itu dengan wasitah belajar kepada makhluk jadi sebagian proses mendapatkan ilmu itu langsung dari Allah sebagian yang lain melalui belajar kepada nah kita hanya yang kedua belajar makhluk kayak kita nih ilmu bertahan nah kepada yang demikian itu tiada dinamakan dia ilmu laduni lain ilmu laduni itu ilmu nang belajar wajar ini semua orang bisa tapi tetap aja jangan dianggap remeh ilmu ini lain gini ilmu ya kalau kok
Kita walaupun belajar kepada makhluk, wah jangan malas juga kita belajar. Bahkan aku sendiri pun masih levelnya belajar dengan makhluk. Ya, enggak ada guru, kalau juga. Kecuali seorang dipilih Tuhan dah. Manusia pilihan dah deh. Iya kalau kayak Digimon juga tuh. No. Yang demikian itu tiada dinamakan di ilmu laduni, tetapi ilmu laduni itu yang terbuka pada sir hati, daripada tiada sebab yang menghasilkan ia akan dia pada kharij. Kharij itu sesuatu nang di luar adat kebiasaan, nang sesuai adat. Bila terjepai api panas, berarti pun kada sesuainya apa kan? Bila terjepai api apa dingin, itu di luar adat kebiasaan. Bila orang melangkah ke banyu tinggalan, itu sesuai adat ngarannya. Berarti yang berbeda, berarti kharij, yang di luar daripada adat. Menjak banyu, jalan di atas banyu. Ya kalau adik kita ini berjalan di banyu, berjalan di banyu, bukan di atas banyu, di banyu nyelam. Nah, nyelam ya. Kata Abu Yazid Al-Bastami, pulang qaddasallahu sirrahu, bagi ulama zohir. Nah ini jadi kok ulama tuh ada dua, ada ulama zohir, ada ulama batin. Nih ulama zohir nang fikih, nang belajar cepat 20 itu masih zohir tuh cepat 20, karena masih belum mengharamkan diri. Ilmu zohir nih kok bila pembahasan masih logika, alur pikir itu ilmu zohir. Tapi bila sudah rasakan, latihan, berarti ke hati itu ilmu batin. Nah, pahamlah. Berarti sifat 20 itu Bang zohir juga ilmunya dituntut secara zohir, tapi untuk membentuk keyakinan batin. Ya kalau proses menuntutnya aja zohir, tapi tujuannya adalah untuk membentuk keyakinan batin, ya hati atau batin. Akhazatum alaikum mayitan minal mayyita wa akhazatna alamna minal hayat minal hayat zayya la yamutu. Itu bahasanya. Kamu ambil ilmu itu, kamu ambil akan kamu, hai ulama zohir. Itu diibaratkan, hal keadaan itu diibaratkan, artinya diibaratkan mayat mengambil daripada mayat. Pahamlah? Kita baca lanjut. Dan kami ambil ilmu kami daripada Tuhan yang hidup tiada mati. Selesai, intihar. Nah, titik. Pemahamannya salah. Bila kita belajar ilmu jahir, kita nih belajar kepada makhluk. Itu laksana si mayat mengaji lawan mayat. Mana maksudnya salah? Nih, awak kita nih sebujurnya hidup ke mati. Mati. Yang hidup tuh ruh. Karena ruh bercengkrama. Ruh tuh di dalam awak kita, maka menyebabkan awak kita nih hidup. Tapi ketika kita mengaji lawan guru, sarana nang dipakai guru untuk menyampaikan ilmu kepada kita atau apa Gon? Mulut dan suara. Ya, mulut dan suara ini berasal daripada awak kita yang mati. Berarti kita mengambil ilmu dari mayat. Kan coba orang mati itu nang kadida apanya? Rohnya. Muntungnya Bang adalah ada. Ilatnya Bang adalah pita suara yang di dalam muntungnya, yang dijadikan suara untuk menyampaikan ilmu ada kalau. Cuman karena rohnya tuh kadeda lagi, maka seberataan itu kada berfungsi. Kan mayat itu. Cuman digerakkan oleh roh. Lalu kita mengaji hanya sebatas ilmu zahir kepada manusia yang menyampaikan ilmu secara zahir. Kita ini dapat ilmu dari mana? Dari muntungnya. Dari mana? Dari suaranya. Yang mana muntung dan suara itu bila rohnya kadeda lagi menjadi jasad dan mati. Menjadi jasad yang mati. Kalau salah, berarti sama dengan mengambil ilmu dari mayat. Si jasad mayat ini menuntut kepada mayat. Yang kedua,
Kita mengaji pada buku. Buku itu hidup apa mati? Mayat lah. Kita pintar membaca buku. Kita kadang menghina ilmu lah. Pintar kita belajar kepada benda. Di mana kita berarti menuntut ilmunya? Kepada sesuatu yang mati. Sesuatu yang mati itu berarti mayat. Salah. Wah, dapatnya berkat maulid tuh semangat malam ini. Mungkin dapat pencerahan juga kalau pencerahan tuh bahasa halusnya, bahasa tasawufnya laduni. Nah, pencerahan tuh kan ting, nah, kan ada dari guru juga laduni awam lah. Tapi bila orang itu belajar sifatnya laduni langsung dari Allah, sementara Allah zat yang maha hidup, maka dia akan mengambil ilmu daripada zat yang maha hidup. Lebih hebat, lebih menusuk, lebih membekas di dalam hati daripada mengambil ilmu daripada mayat. Pasal. Ini ada yang ditanyakan kok ibarat daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Demikianlah hasil yang disebutkan. Perkataan itu tadi diambil oleh Imam Ghazali, dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Adapun pada makam ini wallahu a'lam bisawab. Ya lah kita sama minggu depan. Ini pembahasan baru pulang. Pada makam tadi tuh dirincikan pulang bangunnya sekarincian, kada karincian ya lah Pak Irwan. Nah, cuman tadi sudah paham lah keloknya kita sudah berkutat pada malam hari pada pembahasan ilmu laduni, dan kita masih akan membahas ilmu laduni insyaallah. Masih akan membahas ilmu laduni dengan apa ngarannya perkataan Arif Billah. Silahkan Amang Gugun atau screenshot kah? Ya, kalau sampai mananya mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita berataan Faisal, Rehan, Gugun, Pak Irwan, Amang Eko dan kawan-kawan dikenal lain diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, keafiatan sehingga tetap terus bisa mengikuti majelis kita, menghadiri secara langsung di majelis kita yang penuh dengan berkah dan sederhana ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.